Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia. Saya dari kelas 11 3 MIPA. Yang terhormat kepada Bapak Bondan selaku guru kimia. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Sifat koligatif terdiri dari penurunan tekanan uap jenuh atau delta P, kenaikan titik didih larutan delta Tb, penurunan titik beku larutan delta Tf, dan tekanan osmotik larutan. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam molaritas atau M, molalitas atau M, fraksi mol atau X, dan kadar persen. Molaritas atau M adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Rumus konsentrasi larutan. Rumusnya yaitu M sama dengan N per V. Artinya M sama dengan molaritas atau M, N sama dengan jumlah mol terlarut, V sama dengan volume pelarut. Diagram fase dalam kurung P sampai T. Diagram ini menunjukkan sifat koligatif larutan berupa penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Ini adalah contoh diagramnya. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap atau delta P adalah penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan uap jenuh larutan. Uap jenuh terbentuk dalam suatu ruangan dipenuhi uap air sampai terjadi kesetimbangan antara air dengan uap air, atau laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Semakin besar tekanan uap, semakin mudah suatu larutan menguap membentuk uap jenuh. Tekanan uap larutan didasarkan atas tekanan uap pelarut yang dipengaruhi konsentrasi zat terlarut atau berbanding terbalik, gaya tarik-menarik antara partikel atau berbanding terbalik, suhu dan energi kinetik molekul berbanding lurus. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Titik didih adalah titik di mana air mendidih, sedangkan titik beku adalah titik di mana air mulai membeku. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih, sehingga air lebih cepat mendidih di tempat tinggi. Nah, ini adalah perbedaan antara menguap dan mendidih, bisa dilihat dari tabelnya. Nah, ini adalah rumus-rumus kenaikan titik didih, dan ini adalah rumus penurunan titik beku. Bisa dilihat sendiri ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.